Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Nadia Hidayat dari kelas 11 FIPA 4 absen 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga saya dapat memaparkan presentasi makalah yang berjudul Karya Ilmu Ilmiah. Latar belakang karya ilmu ilmiah, penulis karya ilmiah adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap siswa maupun mahasiswa, karena penulis karya ilmiah merupakan syarat-syarat wajib yang harus dilakukan untuk mendapatkan gelar studi. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap siswa untuk mengetahui apa itu karya ilmiah dan syarat-syarat serta mengetahui apa itu karya ilmiah dan syarat-syarat serta metode-metode dalam pembuatan karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Tujuan yang pertama, melatih ide tersurat atau hasil penelitian. Yang kedua, ada menjadi wahana transformasi pengetahuan. Yang ketiga, ada melatih keterampilan dasar. Ciri-ciri yang pertama ada reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis untuk peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ada tidak ambigu, memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga ada objektif. Karya ilmiah harus menggunakan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Yang keempat ada bahasa baku dan cara penulisan tepat. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, ada penggunaan kaidah keilmuan, menunjukkan bahwa peneliti atau penulisannya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas. Jenis-jenis 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua, ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Yang ketiga, ada kertas kerja. Kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang keempat ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Yang kelima, ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa S1, kalau tesis dibutuhkan untuk S2 atau master. Yang keenam ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dapat dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktoral. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada halaman judul. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga ada pendahuluan. Yang keempat ada kerangka teoritis. Yang kelima ada metode penelitian. Yang keenam ada pembahasan. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Kesimpulan, karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data
dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Adapun yang masuk ke dalam penelitian meliputi masalah penelitian, tujuan, metode, kajian, kajian teori, objek data variabel, dan hasil penelitian. Kemudian, cara-cara penulisan karya ilmiah yang baik adalah satu, objektif. Yang kedua ada pola berpikir deduktif dan induktif. Yang ketiga ada sistematika. Selanjutnya ada saran. Terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan sistematika penulisan sesuai jenisnya sehingga karya ilmiah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Yang kedua, diharapkan dapat mengajikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sehingga karya ilmiah dapat menjadi menarik dan bermanfaat bagi para pembaca. Dan yang terakhir para pembaca dapat memulai dan mengingatkan kreativitasnya dan kritisnya dalam berpikir saat membuat karya ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.